Ayahanda Bunda, malam hari ini kita kehadiran orang-orang yang sangat luar biasa. Malam hari ini Bapak Ibu boleh bertanya sama tiga orang sosok mentor dari SGR Academy. Mungkin selama ini Ayahanda Bunda belum ada kesempatan untuk bertanya sama Dokter Rido. Jadi malam hari ini peserta boleh bertanya sama Dokter Rido nanti ya, sesi terakhir. Boleh bertanya sama Dokter Rido, boleh bertanya sama Pak Agung Budiarta, boleh bertanya juga sama Kak Maria. Tapi sebelumnya saya juga akan mengucapkan banyak terima kasih terselenggaranya SGR Academy ini pada malam hari ini dan setiap Zoom itu dikerjakan oleh anak-anak muda di belakang layar, yaitu anak-anak muda dari SGR Academy. Saya secara pribadi dan tim, kami mewakili tim-tim saya dari seluruh Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak muda dari SGR Academy, Bang Rizky, Bang Haris, Bang Wahyu, terus ada Bang Rido, ya, terus sama mentor saya, Dr. Sugeng Riyadi, terus ada Karita, dan para platinum, para gold, para silver, para bronze, dan para affiliate yang baru. Alhamdulillah, kami bukan siapa-siapa ibunda ayahanda semua, tanpa adanya karya Anda, karya Bapak Ibu semua. Jadi, saya pribadi, secara pribadi, tidak akan pernah jadi seperti ini kalau bukan karya atau buah tangan daripada ibunda ayahanda semua. Para platinum, para gold, para silver semuanya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar ya. Kalau kemarin-kemarin kan Kak Maria eh, sering ngasih materi, tapi kan kita nggak tahu nih Kak Maria ini sosoknya dia latar belakangnya apa. Kalau boleh nanti malam ini kalau dia mau bercerita kan kita enak Bapak Ibu ya, gitu. Kalau kita boleh dikasih tahu gitu, bocorannya dulu pernah pengalamannya di mana, terus Pak Agung di mana, Bang Rido di mana, ya kan? Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kesempatan kita belajar dari tiga sosok mentor dari SKR Academy. Orang-orang yang sangat luar biasa ini, kita belajar banyak malam hari ini dari pengalaman dan jam terbang mereka Bapak Ibu. Ya, saya ulang, dari pengalaman dan jam terbang mereka. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah menjalankan Live Good kurang lebih hampir 1 tahun lebih, mau 2 tahun, 1 tahun setengah ya. Belum nyampe sih 1 tahun setengah. Pelajaran demi pelajaran, suka dan duka sudah kita lewati. Terus ilmu, ya, ilmu nih, ilmu. Sebelum masuk nih pembicaranya Bapak Ibu. Ya, ilmu demi ilmu yang disampaikan oleh para mentor dari SGR Academy terus update, terus berkembang. Baik secara mindset, sikap, pola pikir, dan membangun jaringan. Para mentor terus memperbaiki penyampaian, menyempurnakan penyampaian. Sehingga yang hari ini ada, nah ini Bapak Ibu ya, ini penting nih, ini penting. Yang hari ini ada, saya rasakan orang-orang yang ada hari ini, yang masih ada di Livewood, mereka adalah orang-orang militansi. Mereka adalah orang-orang yang secara mental sudah terlatih. Loh kok bisa Pak Hardi? Ini begini. Rata-rata orang yang ada hari ini, orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Jadi bukan saya doang Bapak Ibu anak yatim piatu. Jadi ternyata banyak juga leader anak yatim piatu. Ayahnya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada. Apply-nya, yang ngajak dia maksudnya, yang ngajaknya dia itu sudah nggak ada. Sponsornya sudah tidak pada nggak ada. Tapi akhirnya mereka survive, mereka mampu bertahan. Nah, ketika mereka mampu bertahan inilah, ruh dalam dirinya itu keluar Bapak Ibu, dan ini nggak bisa dibendung. Ya,
Ini orang-orang yang ada sekarang, ini orang-orangnya bagus-bagus semua. Orang-orangnya militan. Tambah lagi, para mentor, para leader dari SGR Academy terus update ilmunya, pengetahuannya, sehingga menyampaikan kepada tim itu terus berkembang secara ilmu. Jadi orang-orang yang ada hari ini itu secara mindset, secara pola pikir lebih maju dari yang sebelum-sebelumnya, gitu. Lebih maju dari yang sebelum-sebelumnya. Baik Bapak Ibu, nanti di pertengahan selesai ada satu orang yang kita panggil, kita mau belajar sama sosok beliau, saya akan bocorkan salah satu istimewanya affiliate, ya. Dan Bapak Ibu saya pastikan belum pernah dengar dan belum pernah tahu ini. Saya ulang. Bapak Ibu stay, undang timnya semua, kasih tahu timnya yang sudah di kelas premium, suruh segera masuk. Selesai satu pembicara ini nanti memberikan materi, memberikan pengetahuan, saya akan bocorkan istimewanya affiliate dari Live Good yang saya pastikan ayah bunda belum tahu. Nah, malam hari ini saya bocorkan. Setelah satu orang ini, maka ada kesempatan Bapak Ibu untuk memanggil timnya, mengundang timnya. Ini ilmu, ya, ini ilmu. Kenapa Pak Hardi? Karena saya pelaku. Nah, ini bukan metode MLM, ya. Ini bukan metode MLM. Sama sekali tidak nyambung dengan MLM, ya. Ini bukan metode MLM-nya, tapi istimewanya affiliate Live Good. Nanti saya bocorkan, saya pastikan Bapak Ibu belum pernah dengar ini dan belum tahu ini, ya. Oke, saya akan coba Bapak Ibu ya, coba untuk sharing sama satu sosok dokter yang saya luar biasa. Bang Rido udah hadir, Dokter Rido. Hadir Coach Hardi. Masya Allah. Bang, saya itu kan kenapa Bang Rido dulu Bang? Supaya itu saya nggak nervous ngadepin Kak Maria sama Pak Agung. Jadi Bang Rido dulu aja. Kalau kita berdua kan nggak biasa bercanda Bang. Iya, betul 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 betul. Nah, kita ngilangin nervousnya nih. Kita ngilangin nervousnya ngadepin dua orang nanti ya kan. Saya ngadepin Bang Rido dulu deh. Ya, Siap Bang. Coach, siap Guru. Oke. Bang, boleh nggak saya bertanya nih, biar teman-teman tahu. Bang Rido ini menjalankan bisnis MLM dari usia berapa? Waktu itu usia 19 tahun Coach. 19 tahun. Yes, betul 19 tahun. 19 tahun. Waktu itu umur 19 tahun. Pas pas lagi ngambil kuliah kedokteran. Oh, Jadi mahasiswa. mahasiswa. Ya, Jadi dari mahasiswa semester berapa itu? semester 3. Semester 3 sudah jalanin MLM. Yes, betul Coach. Wow, luar biasa ya. 19 tahun. 19 tahun. Kayaknya masih bisa 18 atau 17 lah Coach kalau zaman sekarang. Kan begitu. Enggak, umur 19 tahun sudah jalani networking. Jadi sekarang umur berapa, Bang? 29 Coach. 29, berarti 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahun. Berapa industri yang pernah ditekunin? Baru satu. Baru satu. Hmm. Oh, hanya satu itu tidak pindah selama 10 tahun. Yes, betul. Hanya satu. Setia, Coach. Hah? Setia. Setia. Enggak, gini-gini. Ini biar teman-teman di Live Good nggak baperan maksudnya. Oh, Ya begitu. kan? Banyak yang Itu baper. maksudnya. Jadi supaya teman-teman tuh tidak nanti gampang bagaimana-bagaimana. Maksudnya gini, Bang Rido bisa 10 tahun jalankan itu. Ya, 10 tahun. 10 tahun. Ini kalau ada leader Live Good baru 1 tahun berarti belum ada apa-apanya dong. Kayaknya masih permulaan baru mulai. Kalau baca buku itu baru pengantar baru Coach. Oh gitu ya. Hmm. Keren, keren. Ya, ya Allah, 19 tahun, 10 tahun cuman satu networking. Satu networking, satu perusahaan. Satu perusahaan. Oke. Nanti ini kita tanya nih ada berapa. Moga-moga yang 3 orang ini cuma satu perusahaan juga. Kayaknya ketiga-tiga ini sepertinya satu perusahaan dan satu kapal kayaknya nih Coach. Kebetulan, luar biasa. Iya. Bang, apa yang abang rasakan jalankan Live Good sama jalankan perusahaan sebelah selama 10 tahun? Apa yang abang rasakan?
Kalau jalanin Live Good, jujur saya selalu sharing sama mentor saya, Dr. Sugeng Riyadi. Kami selalu menyampaikan, kadang kami tertawa ya sambil tertawa. Di Live Good ini sepertinya masih belum kerja, Coach. Hah? Kami di Kenapa? Live Good ini seperti belum kerja sama sekali. Karena apa? Di perusahaan sebelumnya kami itu waduh luar biasa udah ampun. Tidak ada waktu lagi untuk mohon maaf untuk berolahraga ya, untuk hidup sehat, berolahraga, tidur teratur itu tidak ada. Baru didapatkan di Live Good. Jadi ketika ketemu Live Good itu seperti sampai saat ini pun walaupun sebanyak apapun mengadakan telekonferensi bareng tim, adakan Zoom bareng tim, nelponi satu-satu personal kepada tim seperti belum bekerja. Seperti Jadi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan perusahaan yang lama gitu. belum ada sama sekali coach. Luar biasa ini Live Good. Ini sangat luar biasa, sangat bersyukur kalau bisa itu bersyukur sama Allah setiap saat. Ketemu sebuah perusahaan yang mohon maaf sebelumnya itu waduh, sebulan aja harus jualan 50 juta ditambah kuliah, ditambah mungkin kuliah kedokteran itu ada responsi, ya ada post test, semuanya itu dijalanin bareng sambilan bareng jalanin membangun bisnis network yang bisa dibilang wah, ternyata setelah keluar dari situ luar biasa juga ya gitu loh yang dikerjakan dulu gitu. Fokusnya dulu itu bisa sampai 4 fokus di perusahaan sebelumnya. Sedangkan di Figurnya cuma hanya satu fokus. Di perusahaan sebelumnya 4 fokus. Apa itu Ya. fokusnya? Pertama, kita pasti jualan produk, sell the product, ya kan? Di saat sell produk itu pasti follow up semuanya itu orang pasti bakal beli lagi kah, udah habiskah produknya begitu kan? Belum lagi jadi kurir coach, nganter barang ke JNT, JNE itu luar biasa. Belum lagi nanti ya kan? Belum lagi nanti bina tim ya kan? Namanya kita bisnis network, sudah pasti bina tim ya kan? Walaupun sekalipun dia tergantung omset produk ya kan. Tapi memang tim ini harus wajib dibina. Belum lagi untuk support system. Waduh luar biasa saat itu. Belum lagi kuliah aduh campur semuanya. Makanya ketika ketemu Live Good ini waduh sangat bahagia, sangat bersyukur, rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan sebuah peluang yang bisa dibilang ya hidupnya lebih produktif lah, lebih fokus satu gitu. Boleh tahu, boleh tahu. Kalau jualan produknya berapa target penjualannya 1 bulan? 50 sampai 60 juta coach. 50 sampai 60 juta Ya, 1 bulan. 1 bulan. Itu penjualan pribadi. Itu penjualan pribadi. Maka dari itu, selalu saya sampaikan jangan pernah terkejut ketika ketemu sebuah peluang bisnis yang jualan produk dan teman-teman semua ditelantarkan sama upline-nya. Upline-nya aja pening dengan jualan 50 juta, 60 juta. Kan begitu, upline-nya aja udah pening. Gimana waktu itu kan, Dokter Sugeng aja harus target 50-60 juta. Boro-boro kita dibantu jualin barang kita kan. barang barang beliau aja masih setumpuk kan begitu. Jadi lebih cenderung mikirin masing-masing gitu ya. Ya, lebih cenderung mikirin masing-masing. Karena stresnya masing-masing coach, seperti itu. Oh, itu 50 juta harus habis tuh produk. Harus habis dan direset nol lagi di awal bulan. Di riset nol lagi awal bulan. Nol lagi awal bulan. Oke, sekarang saya tanya. Kalau 50 juta, ya, 50 juta harus dijual. Taruhlah 170.000 dibandingkan dengan 170.000 1 bulan, milih mana, Bang? Kayaknya itu nggak bukan pilihan namanya coach. Enggak. Biar teman-teman hanya betul hanya orang dalam artian apa ya? Mohon maaf Allah itu ngasih kita akal sehat dan pikiran gitu. Jadi tolong gunakan akal sehatnya. Akal sehatnya untuk berpikir perbandingan ya, perbandingan sebegitu sebegitu gimana ya? Sebegitu bersyukurnya kita ketemu bisnis yang hanya membayar pribadi kita 170.000. Jadi saya tidak berbohong. Jadi mohon maaf coach, 10 tahun yang lalu saya selalu berbohong ketika memprospek orang. Kenapa saya bilang berbohong? Saya bilang saya bantu kamu, saya bimbing kamu, tapi saya telantarkan mereka coach. Karena apa? Ya kan saya jualan pribadi aja belum tuntas, belum selesai gitu coach, gitu loh. Sedangkan di Live Good ini hati saya lempeng. Saya bantu kamu sukses sampai kalau kamu mau saya bantu sampai betul-betul sukses. Saya bimbing kamu, saya ajarkan kamu, saya didik kamu, kita Zoom bareng-bareng. Karena apa? Target saya cuma 170.000. Jadi saya bisa sepenuh hati memberikan
ya, memberikan ilmu waktu untuk tim saya. Dulu belum bisa coach sama sekali, jujur. Jadi dalam artian apa? Saat memprospek zaman dulu ya coach di perusahaan sebelumnya, saya memprospek itu selalu sampaikan kepada mereka, siap, saya bantu kamu, begitu kan? Siap itu akhir bulan nih, mohon maaf coach, yang sering terjadi. Ayo nanti namanya kita ada target ya. Dulu ada target trip jalan-jalan begitu kan. Ayo, ini tutup poinnya, saya bantu. Bantunya nggak 170.000 kok, 8 juta. Saya 8 juta, kamu 8 juta. Begitu. Segampang itu mulut ini menyampaikan 8 juta, nanti saya bantu kamu jualan. Siap tuh kita tinggal. Karena apa? Kita egois begitu loh. Di situ pribadi kita belum tuntas, di situ kita harus ngejar target trip begitu. Itu yang bisa dibilang mengganjal dulunya coach begitu. Dan ketika Oh, perusahaan dengan membayar 170.000 itu, saya bilang ya, ya dalam artian apa ya, 170.000 ya beli kopi Starbucks aja dua udah selesai begitu. Dalam artian kan begitu ya. Dulu udah belikan kopi Starbucks, prospekan ya kan, gosok-gosok tangan, gosok-gosok wajah gitu, belum tentu closing kan begitu coach. Duit udah keluar 170.000. Waktu prospeknya di Starbucks begitu. nggak. Saya coba pertegas ya Bang, saya coba pertegas. Berarti pilihannya kalau di compare kembali nol setiap bulan itu kan riset nol kan? Kan Ya, sama aja sama Live Good, betul ya? betul. Nah, kalau perusahaan Amerika itu kan rata-rata memang riset 1 bulan nol. Yes, Nah, betul. pertanyaannya begini, kalau riset nol di kapal sebelah 50 juta, kalau di Live Good 170 gitu, Bang Rido. Betul, betul, betul. Betul coach. Nah, sekarang saya menanya, menurut Bang Rido, berat mana 50 juta sama 170? Oh jelas 50 juta. Sangat luar biasa itu 50 juta. Terus, Riset terus dari 50 juta coach. Ini asal tahu ya. Pada teman-teman semua pasti tahu gitu ya. Mungkin sama seperti mentor-mentor yang akan menyampaikan karena kami di kapal yang sama. 50 juta itu barang numpuk. Ya coach. Dan di riset dari nol kapan itu barang kejual. Sedangkan 50 jutanya berjalan lagi di awal bulan. Otomatis expired. Kan begitu. Mohon maaf. Sama aja kalau expired duit hilang. bilang, Betul kan? oh, Betul kan coach? 170.000 kan mindset orang, 170.000 itu nggak dapat barang kan, duitnya hilang kan begitu kan? Sama aja sebenarnya. Seandainya itu barang tadi expired, itu barang hilang, barang habis timbul buang kan begitu, tinggal dibuang begitu. Sama aja sebenarnya gitu. Betul. hmm, oke, 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 oke. Tapi kalau 170 itu masih dibagikan dalam bentuk bonus titik 15 kedalaman, bonus Betul. level kan? Oke, Betul. oke, oke. Jadi artinya 170 itu tidak dimakan oleh perusahaan semua, dikembalikan ke kita dalam bentuk bonus titik 15 level. Gitu ya Betul. Bang Rido? Betul. Betul. Oke. Sekarang saya sekali lagi mempertegas. Menurut Bang Rido nih, Dokter Rido, nyaman mana 170 sama 50 juta? Kita pertegas ulang nih, Iya, biar matang betul, nih betul, peserta betul. nih. Ya. Biar dalam artian apa ya coach ya, biar tahu rasa syukur itu ya kan, rasa Nah, syukur itu dalam diri kita bahwasanya 170.000 itu, mohon maaf ya teman-teman semua ya, saya pertegas lagi nih coach, 170.000 itu teman-teman semua bisa mendapatkan penghasilan tak terbatas. Betul coach? Ya. iya betul, seratus betul. tujuh puluh ribu. Saya terkadang, mohon maaf ya coach ya, sering buka marketing plan Live Good gitu kan. Apalagi kita persentase gitu. Hanya dengan $10, Live Good bisa memberikan komisi miliaran kepada seluruh orang di dunia. Bahkan ratusan miliar. Itu kan begitu dahsyat ya coach. Hanya $10 gitu loh. Di perusahaan sebelumnya 50 juta gitu loh. Wajar kalau 50 juta bisa bagi-bagiin miliaran ya coach ya gitu loh. Sedangkan di sini hanya dengan 170.000 teman-teman semua bisa mendapatkan penghasilan tak terbatas. Itu yang harus ditegaskan lagi coach. Gitu. Oh, oke, oke. Saya menegaskan Oke, itu. oke. Jadi menarik nih, 170-nya menarik dibandingkan 50 juta. Betul. Sangat-sangat menarik. Sangat menarik coach. Dan menariknya reset dari nol itu hal yang biasa bagi kita. Oke, riset dari nol itu biasa bagi Dokter Rido. Oke, Ya. oke, oke, oke. Mungkin teman-teman binary nggak biasa kali ya, Oh iya, gitu. karena masih ada nyangkut poinnya karena sebelahnya nggak besar coach. Oke, 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 oke. Bang Rido, terima kasih ya. Berarti kesimpulannya 50 juta sama 170 nggak ada apa-apanya. Sangat-sangat tidak apa, hilang nolnya terlalu banyak, coach. Tiga nol ya, berapa nol tuh ya? 50 juta, tiga nol yang hilang, coach. Iya kan? Tiga nol yang hilang. Udah gitu harus jualan lagi ya Bang ya, berarti kan?
Harus jualan, harus Harus jualan. pinter jualan. Harus pintar jualan. Yang tadinya bayangkan anak kedokteran ya kan, yang di mana ketika masuk kedokteran itu didoktrin teman-teman semua ya bagaimana ya belajar menghafal terus tiba-tiba merubah merubah mentalnya tadi menjadi seorang yang ya penjual lah. Makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman semua di tim saya dan para SGR Academy ya, leader-leader SGR Academy, saya selalu sampaikan, di sini kita dituntut cuma satu, menjadi seorang leader. Itu aja. Menjadi seorang leader. Kalau di tempat saya dulu menjadi seorang seller dan leader harus double-double. Kalau tidak bisa seller, tidak bisa mendapatkan penghasilan. Kalau tidak menjadi leader di tempat yang dulu, kalau tidak menjadi leader bisnisnya tidak berkembang. Sedangkan ini bisnis jaringan gitu loh. Sedangkan ini bisnis jaringan bukan penjualan produk gitu ya sebenarnya Coach ya. Makanya saya sangat bersyukur ketemu peluang bisnis Live Good ini karena saya pribadi memang bagaimana diri saya menjadi leader dan orang di bawah saya menjadi seorang leader. Itu aja kuncinya. Ketika sudah terbentuk itu leader, saya yakin bergulung seperti bola salju nanti organisasinya. Oke, sip. Jadi sepakat nih, berarti Live Good jauh lebih baik dari perusahaan kapal sebelah. Sangat sangat sepakat coach. Tidak ada sampai saat ini ya 10 tahun ya coach ya. 10 tahun saya menjalani industri ini sampai detik ini yang saya pelajari belum ada perusahaan yang mohon maaf yang harus kita syukuri. Teman-teman semua harus bersyukur ya, harus bersyukur ketemu sebuah peluang ini gitu. Sebuah peluang ini dalam artian apa ya? Di luaran sana mungkin orang banyak yang butuh peluang seperti ini, banyak yang mengeluh dengan perusahaan-perusahaan atau kapal yang lainnya, gitu ya. Dan kita patut bersyukur, gitu loh. Masalah hasil itu Allah yang menentukan. Kembali lagi bersyukur mindsetnya harus benar-benar ini adalah bisnis terbaik untuk kita semua, coach. Oke, baik. Bang, terima kasih Bang Rido. Nanti standby ya. Siap, Coach Hardi. Oke, baik. Nanti ada pertanyaan dari audien, Bang Rido siap jawab nih, Dokter Rido ya. Siap. Bonusnya saya datang dan hadir di pernikahan Bang Rido, tenang aja. Bonusnya itu. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Thank you, Ya, Coach. Oke, saya langsung ke Kamaria. Kamaria hadir ya, Kak? Nih Hadir, Coach Hardi. Saya sudah hilangkan Kak nervous saya ketemu Kamaria. Tapi Coach Hardi bikin saya nervous. Kebalik jadi. Kak, saya boleh tanya sedikit ini, Kak. Boleh. Sebetulnya apa alasan Kak Maria untuk bisa menjalankan dan mengerjakan bisnis Live Good? Boleh tahu profesi Kakak sebelumnya sebagai seorang apa? Profesi saya karyawan. Waktu itu ya, Coach Hardi. Ya. Saya ini bangsawan. Bangsanya karyawan. Suara saya jelas ya? Ya. Oke. Kok ini itu ya? Kakak nggak on kamera ya? Oh, on. Oh, ini berarti ininya saya ada malahan. Waduh, menyalon tampilan para pembicara ini. Cantik banget. Ya. Terima kasih. Ya. Lanjut Kak, lanjut. Oke, Coach Hadi, jadi saya itu bangsawan ya, mantan bangsawan, bangsanya karyawan. Gak ada yang salah sama karyawan gitu. Saya memulai karir semenjak saya kuliah. Jadi saya kuliah tuh saya bekerja gitu ya. Apapun kerjaannya, mulai SMA saya ngelesin anak SMP. Pokoknya apapun yang menghasilkan uang. Saya suka tantangan gitu. Saya suka produktif, saya suka ketemu orang lah intinya. Meskipun saya itu banyak ketidakpercayaan diri karena dari keluarga sederhana. Justru tuh tekad saya untuk saya harus merubah kehidupan keluarga lewat siapa? Saya nggak menggantungkan om saya lah, nenek saya, kakek saya, harus saya gitu kan. Kemudian di karyawan itu saya prestasi karena ya satu memang Tuhan sangat baik, yang kedua karena memang saya beruntung gitu ya, saya selalu dikasih area yang babat alas gitu ya, Coach Hadi, babat alas, area di desa yang omsetnya awalnya 0 gitu ya, tapi saya bisa membuat daerah tersebut, misalkan di Pulau Madura gitu ya, saya kan di farmasi, itu bisa punya omset sampai 300-500 juta satu bulan, kan di perusahaan farmasi, Coach, sehingga karir saya puji Tuhan dibawa naik gitu
ya. Tetapi kembali bahwa waktu itu makin habis. Waktu makin habis, anak saya lahir, habis saya cuti, saya masuk lagi. Terus yang bikin nangis itu saat saya lagi breastfeeding atau istilahnya menyusui ya. Bos saya telepon, Bu Maria bisa masuk nggak? Cutinya dipotong. Hah, kenapa Pak? Karena ibu dibutuhkan gitu. Ini perusahaan lagi begini-begini. Di situ titik saya menjerit sama Tuhan, Coach Adi. Saya nggak bisa berkarir terus. Keenakan, nyaman, fasilitas, saya rumah dikontrakin sama perusahaan, 1 tahun tuh jatahnya puluhan juta, fasilitas mobil dikasih, suami juga begitu. Terus saya berpikir, terus kemana gitu ya, waktu saya bersama anak-anak, bersama keluarga nggak ada. Singkat cerita ketemu bisnis jaringan, bisnis yang kapalnya sama kayak Dr. Rido waktu itu, meskipun kami belum pernah kenal sebelumnya gitu, tapi saya tahu kiprahnya tim Sumatera itu dahsyat gitu ya. Setiap kali trip luar negeri kami selalu bertemu dan saling mengagumi. Jadi saling mengagumi di panggung, wow, Dr. Sugeng, wow, Dr. Rido, tapi kami belum bisa bertatap muka langsung gitu, cuman mengagumi gitu ya. Kemudian saya itu jalanin bisnis jaringan itu, Coach, itu di saat semua kenyamanan saya lepas. Saya resign gitu ya, fasilitas mobil dari kantor saya kembalikan, dengan tabungan yang ada, suami saya membelikan mobil dan sisanya kami berdua menyicil, gitu ya. Karena kan saya butuh mobilitas tinggi, saya harus keluar kota. Kan di kapal yang lama itu saya harus ketemu orang langsung, harus mencobakan produknya, gitu ya. Dan saya ini punya studio kecantikan, ya. Sampai hari ini masih ada, gitu. Dan di studio kecantikan saya juga punya asisten, saya juga menerima untuk make up, saya menerima untuk jasa treatment sampai hari ini pun. Dan hari ini saya punya beberapa terapis yang masih door to door dari rumah ke rumah dan saya training itu dan saya latih mereka untuk menjadi wanita-wanita mandiri ya, Coach Hardy. Dan produk yang dipakai ya sementara sebagian masih ada dari produk saya sendiri. Kebetulan saya juga maklon skincare gitu. Jadi kalau apa yang ditanya Coach Hadi latar belakangnya apa, apapun saya kerjakan asal itu bisnis dan menghasilkan uang dan saya bisa punya waktu bersama keluarga gitu. Terus ketika di bisnis yang lama ya, saya ingat sekali tiba-tiba ART saya yang awalnya 2 orang, bayangkan kami berdua berkarir, anak-anak itu cuma sama babysitter sama ART. Kita nggak pernah nemenin kecuali pas lagi pulang ke rumah, mandi, sebentar harus kembali lagi ke lapangan. Karena kunjungan ke rumah sakit, ke dokter, ke profesor itu tengah malam sampai subuh gitu ya. Jadi nggak mengenal waktu. Kadang ada acara kedokteran di luar pulau, saya harus datang dan menemani para istilahnya backbone dokter gitu ya. Saya harus entertain beliau dan suami juga melakukan hal yang sama sampai akhirnya saya kalau janjian ketemu sama suami ya ketemu di hotel di mana acara dokter-dokter udah selesai, kita baru 1 hari extend kita ketemuan terus pulang bareng. Itu bertahun-tahun. Nah, jadi makanya saat saya jadi karyawan saya sudah punya studio kecantikan, saya rintis untuk mempersiapkan masa pensiun saya. Kemudian saya terbantu target saya jualan dari bisnis jaringan tadi karena saya punya studio kecantikan kan, saya juga menjual di sana, saya punya tim terapis yang saya didik, jadi saya punya grup untuk jualan. Para emak-emak itu kan suka jualan, butuh income. Kalau mereka ditarget, nggak sanggup gitu ya. Jadi saya yang jadi leadernya, terus mereka yang berjualan, membantu saya itu tutup poin itu loh Dr. Rido. Jadi tutup poin saya dibantu oleh tim reseller gitu. Sehingga saya berpikir saya bisa mengembangkan para leader di dalam bisnis jaringan tersebut untuk menjadi lebih bertumbuh gitu ya. Jadi ketemu Live Good bagi saya ini suatu anugerah luar biasa. Kayak kita tuh lagi di gurun pasir terus dikirimin air es gitu, Coach Hadi. Bisa bayangin nggak, Coach Hadi? Ya, paham. Nah, itu rasanya lega banget, nyes gitu loh. Jadi latar belakangnya dari saya karyawan, saya mencoba bisnis konvensional juga nggak mudah gitu ya. Kalau studio kecantikan yang awalnya saya modalin sendiri, saya sekarang mengizinkan teman saya untuk ikut serta. Karena kalau nggak gitu, operasional habis, gitu ya. Belum lagi saya harus
apa namanya, masih harus ketemu klien di luar. Jadi ketemu Live Good ini saya sangat bersyukur. Saya bisa melakukan pembinaan tim itu intens. Saya nggak lagi ngurusin bisnis saya sendiri gitu ya. Jualan saya di bisnis saya yang lain tetap jalan. Saya sudah punya admin, ada teman-teman yang membantu door to door gitu. Tapi ada beberapa klien yang masih maunya ketemunya saya. Ada sampai hari ini gitu ya. Dan saya bilang, Ibu, jam 8.30 saya sudah meeting rutin gitu kan. Jadi kalau Ibu mau ketemu saya khusus jam 5 sampai jam 7 pagi. Jadi kadang saya ketemu klien tuh jam 5 pagi, jam 6 pagi itu udah biasa, Kus. Jadi jam 4, setengah 5 saya sudah masak untuk bekalnya anak-anak sekolah gitu. Dan by the way ya teman-teman ibu-ibu yang di sini mungkin penasaran, mungkin Kak Maria punya ART 5 gitu di rumah. Kok semuanya diurusin? Enggak. Saya berdua sama suami dan anak 3 itu memanage semua di rumah. Jadi mulai kebersihan, urusan cucian, bisnis tetap berjalan, ya semuanya kita lakukan bersama-sama. Jadi tidak ada istilahnya tambahan bala bantuan. Justru itu ya, saya bersyukur karena semua seisi rumah bertumbuh. Saat saya jadi karyawan, kita jadi orang manja, itu mungkin. Oke, Kak Maria, kenapa alasannya kakak suka dan mau mengerjakan Live Good? Ini suka banget. Kok jadi bayangkan yang tadi Dr. Ido sampaikan ya, di bisnis yang lama itu saya 8-9 tahun. Saya harus jualan, saya harus hustling. Hustling itu jualan di WA itu ya, jualan di WA. Belum ada CSEI waktu itu. Jualan di WA, saya harus ngurusin tim terapis saya, ngajarin mereka cara nge-facial, cara kasih produk ke customer gitu ya. Kemudian saya harus membangun leadership mereka, membangun karakter mereka menjadi leader sekaligus penjual gitu ya. Kemudian saya harus jadi team player. Saya team player di area Jawa Timur itu oleh komunitas pengembangan diri di kapal yang lama itu saya diserahin sebagai core leader Jawa Timur. Seperti itu. Dan mereka pasti sangat menyayangi saya, sangat membutuhkan saya gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk ada di tempat yang lain gitu, mereka pasti sangat kehilangan. Dan tetapi yang sedikit saya sayangkan ya, Coach, dengan rasa kehilangan mereka itu malah istilahnya membuat black campaign gitu ya di awal-awal. Tapi saya nggak peduli. Saya lebih peduli sama impian saya dan keluarga, dan saya lebih peduli bahwa saya bisa menolong lebih banyak orang lain. Coach Hadi, saya di Live Good bisa menolong lebih banyak orang lain di luar sana. Maka dari itu saya putuskan skill saya ngonten yang ada di perusahaan lama, saya langsung bikin akun baru. Saya bilang sama Dr. Sugeng, saya ingat itu jam 12 malam kalau nggak salah. Dr. Sugeng ingat nggak? Waktu itu saya lagi di teras, saya selesai berdoa. Ya, saya berdoa, Dr. Sugeng, bantu saya, support saya untuk jadi diamond, untuk saya membantu lebih banyak orang lain. Saya buka akun sosial media baru, saya push untuk Live Good. Saya nggak peduli, saya nggak merasa rugi dengan kehilangan akun saya yang lama yang sudah followernya 5.000 sekian dan sebagainya. Ada beberapa akun ya, Coach Hadi, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok gitu ya. Karena saya pure, tiba-tiba Tuhan kayak manggil, kamu yakin mau jadi leader besar untuk nolong orang lain, bukan tentang uang untuk dirimu sendiri. Saya gali lagi diri saya. Oh ya, Tuhan jawab, iya kamu harus jadi besar. Dan kalau kamu harus saya proses lagi dari nol, bahkan dari minus di Live Good, mau nggak? Saya bilang saya mau. Saya sangat mau. Saya WA Dr. Sugeng waktu itu, Dr. Sugeng, saya mau all out. Saya 1000% ada di sini. Itu yang saya sampaikan dan ya udah mengalir. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan dan saya happy, Coach. Sekarang tutup poin, kalau akhir bulan gini, saya nggak bisa tersenyum ceria kayak gini gitu. Harus hustling jualan, nutup poin sana. Aduh, betul. Terus gini, itu biar saya yang sana masih kurang sekian 1000 poin, 15 juta. Saya rela gesek kartu kredit transfer puluhan juta itu. Jadi transaksi kalau di akhir bulan itu luar biasa, miliar tuh, Coach. Udah nggak kebayang, aduh gimana ya gitu ya. Tensi itu kalau saya bilang tensi pasti naik gitu, tensi pasti tinggi gitu kan. Karena kita harus mikir poin kita sendiri. Makanya dulu saya punya mindset bahwa sebagai seorang leader yang mau menjadi leader besar di sini, sebelum tanggal 15 bereskan poin sendiri. Pusing pala berdiri. Itu kan, Kos?
Dr. Sugeng, akhirnya banyak memilih ya udah kulaan dulu aja di depan gitu ya. Kulaan dulu di depan terus ngurusin timnya dan ngejual barang kita gitu. Ketemu Live Good ini sesuatu yang sangat yang sangat saya syukuri. Ini tuh benar-benar hadiah dari Tuhan. Modalnya terjangkau, saya bisa membantu lebih banyak orang. Dan saya kembali memberanikan diri membuka buku mimpi saya buka satu persatu. Saya tiba-tiba terkonek satu kayak memang bisikan yang dari surga ya, Tuhan yang kasih gitu ke dalam hati saya, ditanamkan ke hati bahwa kamu bisa menolong lebih banyak orang. Ingat buku mimpimu, buka. Saya buka itu. Setelah saya WA Dr. Sugeng, saya buka. Saya buka buku mimpi saya, clipping-clipping yang saya taruh di sana, kehidupan keluarga saya gimana, anak-anak saya, sekolahnya, kemudian saya punya shelter gratis untuk orang-orang bisa singgah dan tinggal di tempat shelter itu, dan saya edukasi mereka, saya berikan keterampilan. Apapun itu, pokoknya orang nggak punya rumah, homeless, nggak ada penghasilan, ayo tinggal di situ. Kalau mimpi saya besar, kendaraan yang saya tumpangi waktu itu sudah nggak relevan. Nggak relevannya apa? Coach Hadi bayangkan, kita berjuang mati-matian, bangun leadership-nya, bangun kemampuan berjualan, tiba-tiba semua barang kita itu ada di e-commerce dengan harga lebih murah, jauh lebih murah dibanding harga. Bahkan itu teman-teman dekat saya, sesama leader, melakukan hal itu. Terus saya mau berdiri tegak, idealis, dan protes sama perusahaan, nggak mungkin. Saya cuma berdoa, Tuhan berarti kasih saya sesuatu yang baru, yang saya bertumbuh besar di sana. Saya yakin, nggak hanya dari satu kendaraan ini, Tuhan pakai hidup saya untuk membantu orang lain. Itu Coach Hadi. Wis, luar biasa. Kak Maria, ini nyambung dengan yang mau saya janjiin, yang mau saya sampaikan sama teman-teman semua. Kaitannya apa yang Kak Maria sampaikan tadi, ya, kaitannya dengan apa yang Kak Maria sampaikan tadi adalah teman-teman tetangga sebelah teman kita itu jual di marketplace, gitu ya Kak Maria? Yes, betul. Ya, jadi kita juga serba salah karena teman sendiri gitu kan? Iya. Jadi sekarang saya mau nanya sama Kak Maria. Kak Maria pernah dengar nggak ada seorang affiliate punya bonus penghasilan 1 bulan ratusan juta? Itu saya dengar, saya tahu, saya pelajari, saya follow akunnya. Waktu itu kan ada emak-emak ya, yang saya tahu figurnya tuh emak-emak tuh Coach Hadi. Saya langsung mikir, enak banget ya, gitu. Enak banget, gimana caranya? Maka waktu sempat saya itu kan saya mencari beberapa kendaraan ya Coach Hadi sebelum saya singgah benar-benar Live Good. Dan singkat cerita suami saya juga ada beberapa perusahaan konvensional kan, dan modalnya nggak murah, sampai akhirnya kami juga dibayar sama cek kosong. Ini ceknya masih saya simpan kosong. Modal udah kita suntik, kita kosong. Kemudian saya mendengar kabar itu, saya mikir Live Good e-commerce. Langsung otak saya koneknya begini. Ngapain saya harus bertarung dengan teman-teman saya yang jualan di e-commerce, gitu kan? Itu mereka juga memperjuangkan kehidupan mereka udah terlanjur bayar karyawan gitu kan. Live Good e-commerce, nggak mungkin barangnya dijual lagi dibanting harga di e-commerce lain. Ya udah, saya ikuti ini. Terus ada dengar affiliate itu Coach Hadi, bikin saya langsung, ini kayaknya jawabannya, ini kayaknya. Jadi ketemu Dr. Sugeng waktu itu video call gitu kan. Saya udah, aduh Tuhan, ini rasanya jawabannya gitu loh. Tapi saya menghargai tim saya punya tim di bisnis di luar Live Good ya, itu berurusan dengan bisnis keuangan gitu ya. Singkat cerita, yang dengar tentang Live Good adalah dia, yang beliau ini. Akhirnya saya memberikan penghargaan, apresiasi kepada beliau untuk menjadi upline saya di Live Good gitu. Dia berpikir, aku punya Maria, aku happy gitu, dia pasti gerak. Dia udah tahu. Saya dulu kalau prospek tuh anak saya masih kecil 2 tahun, 3 tahun, saya ajak. Saya bawain pampers, saya bawain susu. Kadang pernah saya lagi prospek, Pak izin ya saya bikinin susu anak saya. Itu saya udah ngelakuin semua Coach Hadi. Saya pernah kesasar di Jakarta udah ngelakuin. Handphone yang saya pakai nggak seperti sekarang. Saya punya beberapa gadget canggih harganya puluhan juta. Waktu itu handphone saya itu kalau nggak nyolok itu mati. Itu pernah ngalami. Sampai suami saya telepon nggak bisa, terus upline saya kan saya nunut di rumah upline saya waktu itu ya di Jakarta. Karena waktu itu budget untuk hotel belum ada gitu ya, belum segampang itu mau order pesawat, order hotel gitu, nunut.
Jadi apa saya bingung, Maria nih di mana? Saya nggak peduli kok. Saya nggak tahu tuh kesasar di mana, daerah Tebet atau mana mau order Gojek. Begitu dipencet kan handphonenya mati gitu. Handphonenya mati ya udah. Gojeknya udah berlalu. Saya cuma santai aja, siapa tahu ketemu prospek gitu. Jadi saya cangkruk gitu, saya cangkruk di kursinya warnet gitu ya, bekasnya warnet saya cangkruk. Saya kenalan aja sama orang-orang di situ. Saya melihat kehidupan Jakarta yang malam begitu kerasnya. Saya ketemu Bapak Gojek. Akhirnya ada Bapak Gojek baik banget. Ibu mau offline, kakak offline aja ya gitu. Oh boleh boleh nggak apa-apa nanti saya kasih tambahan. Akhirnya saya diantar pulang sampai ke rumah. Apa yang saya tempat nginep itu. Jadi saya nggak dengar Alfil itu, aduh Kosadi ini jawabannya gitu loh. Terus gak ada kata lain. Apalagi dengar apa yang saya bilang, Mar, ini balik modal, cukup kamu dapat 2 orang. 2 orang saya tinggal kontak sahabat saya, selesai gitu loh Ko Sardi. Iya kan? Beres. Itu cerita. Oke, Kak Maria, terima kasih ya atas masukannya, ceritanya. Ini 1000. Tadi Dokter Sugeng senang banget tuh denger Kak Maria bilang 1000% saya mau all out di Live Good. Waduh, kalau saya jadi apanya tuh jadi adem gitu, maknyes gitu. Iya, betul. Bener ya dokter ya? Betul banget, betul. Betul ya. Oke. Kak Maria, saya mau sedikit sharing karena saya tadi janji. Ini saya janji, ini kaitannya dengan cerita Kak Maria, kebetulan terkait ya, terkait. Ini Bapak Ibu, malam hari ini Bapak Ibu timnya yang nggak hadir sayang. Kenapa? Saya mau bocorin sesuatu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sadari tentang Live Good dan Anda sudah main seperti apa yang diputuskan oleh Kak Maria tadi, dia bikin akun baru. Ya, saya ulang nih, biar Bapak Ibu nggak, ya. Nanti Bapak Ibu compare, ya. Bapak Ibu compare, saya akan kasih gambarannya. Bapak Ibu akan ketemu polanya nih. Polanya begini. Kak Maria tadi bilang dia bikin akun baru di sosial media. Dia bikin akun baru di sosial media. Lalu apa kaitannya dengan pertanyaan saya tentang affiliate sama Kak Maria? Nah, ini saya jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih waktu 1 menit, undang tim Anda, suruh masuk. Ini informasi berharga loh. Ya, ini informasi berharga. Kalau Bapak Ibu mau rekam nggak apa-apa ya. Saya kasih tahu nih. Ini gini, Bapak Ibu, kalau hari ini seorang Kak Maria, seorang Bu Yuli, atau siapapun Anda, siapapun teman-teman yang sudah menjalankan program, bikin konten setiap hari di sosial medianya. Saya ulang, kalau ayah bunda yang sudah fight di sosial medianya, di TikToknya, lalu Anda bikin konten, konten itu akan menggulung jumlah follower. Ini ilmu Bapak Ibu. Ini belum banyak yang tahu, tapi saya, karena saya pelaku di toko online, ini saya compare dengan pengalaman saya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu sekarang sedang berinvestasi jangka panjang. Anda sedang menyimpan aset digital. Saya ulang, Anda sedang menyimpan aset digital yang mana aset ini adalah keranjang kuning. Wow. Ini nggak banyak orang tahu Bapak Ibu. Apa? Contoh, kalau nanti kita sudah punya follower besar di TikTok, kita sudah punya follower yang besar di TikTok, begitu warehouse Live Good buka di Indonesia, Anda tinggal buka keranjang kuning, Bapak Ibu, Anda kaya raya. Benar nggak Kak Maria? Amin, betul sekali. Betul sekali Ko Sardi. Bapak Ibu sadar nggak? Bapak Ibu sadar nggak? Saya ngomong nih jujur ya, Anda lihat para leader, para pengusaha di luar sana berjualan, ya, para artis, selebritis, itu mainnya dengan menggunakan keranjang kuning. Kalau hari ini Anda bangun dulu dengan konten, lalu Anda punya follower besar, ya, saya ulang nih, ya, tuh kan Bu Awing yang semangat ya kan, gitu, ya. Kalau Bapak Ibu, ya, investasi aset ini investasi aset. Kalau dengan seringnya Bapak Ibu bikin konten, lalu Anda punya follower besar, begitu Live Good, ya, begitu Live Good buka warehouse di Indonesia,
Anda cukup mainkan keranjang kuning Bapak Ibu dengan live. Anda kaya raya Bapak Ibu. Jual produk, Anda kaya raya. Loh, masa iya Pak Hardi? Bapak Ibu coba lihat para affiliate itu mereka Bapak Ibu, saya ulang ya. Itu cuman jual gagang sapu, terus gagang handphone, tripod. Ya, mereka cuma jual tripod. Untungnya cuma berapa perak Bapak Ibu. Itu income-nya ratusan juta loh guys. Ratusan juta. Nah ini teman-teman nggak sadar. Teman-teman nggak ngeh kalau nanti Live Good warehouse sudah buka, Anda sudah punya sosial media, Anda mainkan keranjang kuning, meledak Bapak Ibu. Beneran. Coba Bapak Ibu rendah hati. Jangan Anda masalahkan 170, padahal 170.000 itu membuat Anda bisa bertumbuh, Anda bisa punya penghasilan tanpa batas yang dibilang sama Dr. Rido tadi. Yes. Ya, Bapak Ibu, rendah hati melihat Live Good dengan affiliate-nya. Coba bayangin, kalau contoh nih, saya kasih contoh satu. Akunnya Bunda Yuli yang FYP 1,8 juta. 1,8 juta itu video sudah tayang Bapak Ibu. Kalau dia nanti warehouse-nya sudah buka di Indonesia, cuman bilang, Pak, Bu, ada vitamin D dan K. Kalau di Tono, di toko yang warna hijau, ada toko yang warna merah, harganya 400.000. Di keranjang kuning kami cuman 170. Di keranjang kuning saya cuman 170. Berbondong-bondong Pak orang beli. Betul. Vitamin anak nih, vitamin anak di toko yang warna kuning, warna oranye dan warna hijau, harganya 400 sampai 500.000. Di kami Bapak Ibu cuman $13. Wow, berebut orang beli Pak. Klik keranjang kuning. Wah, Bapak Ibu, ayo ngeh ya, ngeh banget nih, ngeh banget ini. Bapak Ibu lihat Live Good untuk masa depan, bukan untuk saat ini. Ini nggak banyak orang tahu, ya. Ini nggak banyak orang tahu strategi affiliate keranjang kuning. Pak, banyak nggak afiliator di luar sana yang punya penghasilan ratusan juta? Banyak banget. Mau bukti, ya, mau bukti? Nonton YouTube Kasih Solusi. Itu isinya afiliator semua. Mainnya afiliator semua, mainnya cuma di TikTok. Dan untungnya cuma 1.000 perak sampai 2.000 Bapak Ibu. Kebayang nggak? Kalau nanti kita punya warehouse, buka di Indonesia, kita jual produknya harga pabrik. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, ayo rendah hati ya sebelum Pak Agung bicara ya Bapak Ibu. Benar nggak? Kegambar nggak Kak Maria apa yang saya sampaikan Kak? Benar nggak kira-kira Kak Maria? Sangat kegambar Coach. Jadi maka itu sangat kegambar. Kenapa saya memutuskan waktu itu, saya WA Dr. Sugeng, saya berani, saya bangun akun sosial media baru, saya takut kehilangan follower karena saya melihat kan algoritma TikTok makin keren. Separuh dari penduduk Indonesia pakainya TikTok. Nggak mungkin saya nggak dapat panen closing ya. Ini saya kasih tahu Coach Hadi sama teman-teman. Tadi sore, kenapa WA saya error? Saya itu nge-broadcast ke 300 nama baru yang masuk dari TikTok. Teman-teman catat, 300 nama baru. Saya bikin 2 grup broadcast itu sampai 2, Coach. Karena kan satu grup itu kan 256, ya kan? Itu dari akun yang saya baru bangun bulan November loh, teman-teman. Belum lama gitu. Jadi, saya punya 2 grup broadcast daftar nama baru dari TikTok. Berarti 256 kali 2, Coach Hardi. Ini masih banyak yang tanya, gimana caranya Kak? Gabungnya gimana? Saya happy banget dari tadi tuh jempol saya berdansa gitu ya, dan nggak kepikir poin kayak beberapa tahun yang lalu kan
akhir bulan tuh mikir jualan ini happy banget. Iya Bapak, saya bantu, Bapak sudah siap bergabung, saya kirim formnya. Happy rasanya. Begitu ada orang gabung, kita nggak mikir $25, $25, bukan itu, tapi gimana hati saya bisa membantu mereka. Bagaimana kesiapan mental saya bisa membantu mereka besar. Saya punya berapa diamond, itu yang saya pikirkan. Jadi diamond saya itu akibat ketika saya nolong orang lain gitu loh, Coach. Ini luar biasa Livgood ini teman-teman. Aduh, nggak bisa ngomong lagi dah. Pokoknya nih keren banget. Makanya saya tuh sampai bikin grup funneling tuh saya minta wahyu ya sama Tuhan. Tuhan kasih nama apa ya nih? Oh, kayak ngasih gini. Maria, mastermind rezeki tak terbatas. Karena memang tadi Dokter Rido bilang, ini income kita tuh unlimited, teman-teman. Maka dari itu, sekarang siapkan mimpi besarnya, siapkan visi besarnya, pastikan akun sosial media teman-teman itu punya value. Value apa yang teman-teman bagikan? Edukasi, tentang bisnis, kah? Tentang kehidupan, tentang keuangan, tentang relationship. Kasih value. Jadi bukan hanya nge-live, ngomongin dolar, tapi kasih value. Kemudian sembari disambung, saya punya bisnis yang seperti ini. Udah itu otomatis. Daftar nama kita nggak usah keliling lagi kayak dulu saya sampai saya nyetir bawa anak, mbak bekal, mbak pampers, mbak susu. Hari ini tinggal buka akun TikTok ya Coach Hardy, udah kasih value, udah selesai. Semudah itu dah pokoknya. Kak, jadi kalau ada orang bilang saya belum dapat orang sama sekali itu kayaknya aneh gitu ya? Ya, karena mungkin belum sadar value diri, Coach. Betul. Oke. Ya kan, belum sadar value dirinya itu apa gitu, merasa aku begini-gini aja gitu ya. Kedua, belum melakukan semuanya, tapi merasa sudah melakukan semuanya gitu kan. Memilih untuk, ini saya tadi pagi conference call sama tim saya. Ini jalan, jembatan gitu ya, bawah itu sungai penuh jurang dan ini badai gitu ya. Kita memilih apa namanya itu, cari perlindungan gitu ya, tengkurap gitu ya. Udah aku tak berhenti aja, tengkurap, nunggu badainya selesai, udah biarin aku tak di sini aja. Atau kita pilih berjalan terus dan berlari menerjang badai itu sampai badainya selesai dan kita jadi pemenang. Gitu kan? Nah, kebanyakan itu memilih untuk menyerah lebih dulu. Lupa sama mimpi-mimpi besar, gitu ya. Lupa kalau Livgood ini anugerah Tuhan yang begitu dahsyat gitu ya dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian lupa value diri, itu yang sering merasa nggak pede, mau konten aja mikirnya 100 kali, 1000 kali. Tim saya cerewetin terus, ayo siapa ngaku dosa, siapa yang saya cerewetin terus, sekarang akunnya boom, chatnya banjir, tiba-tiba Kak Maria, alhamdulillah saya pecah telur, udah rame. Kemarin disuruh konten lama banget gitu geraknya, yang A, I, U, E, O gitu loh, kelamaan Coach Hardy. Ngaku, ada orangnya ngaku, Coach, ngaku orangnya. Jadi ya. harus semua dilakukan, ingat value diri, apapun itu. Bayangkan tim saya Medan umurnya 70, saya kirim ke Dr. Sugeng sama Dr. Rido, saya merinding. Pak Ringo, aduh Pak Ringo beliau luar biasa. Pak Ringo, saya nggak mau dianggap umur 40-an ya, saya umurnya 25 terus, Coach. Kita tuh anak muda ya, orang-orang muda, milenial yang masih punya jiwa muda. Pak Ringo ini kelihatannya umurnya 68, tapi jiwanya tuh umur 20, Coach Hardy. Bikin konten, pakai outfit, dikasih caption, dikasih musik, keren banget. Coba, gitu loh. Apa yang membuat kita gentar itu hanya ego kita, gitu. Ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kita, gitu. Kalau kita ingat sama why kita, impian besar kita, ingat siapa orang-orang yang mau kita, yang menunggu kesuksesan kita, teman-teman hajar bleh, gas terus, jangan takut sama hal kayak gitu. Apalagi hari ini, Coach, saya tuh sama Dr. Rido ya, saya buka kelas Sabtu Minggu khusus sosial media. Bahkan saya bantu cara bikin skrip, bikin caption, hashtagnya gimana, covernya gimana, videonya dihadapin kemana. Saya ikhlas dan rela ngajar itu meskipun saya weekend itu kadang tuh saya nggak sempat kemana-mana, nggak apa-apa gitu. Yang penting tim saya sukses, tidak ada yang tertinggal menjadi diamond satu pun, dan semua SGR Academy, semua kita akan mengarungi laut nih sama-sama samudra. Kita kalau renangnya sama-sama, nggak ada yang kita tinggalkan, Coach Hardy. Kita sama-sama ada di puncak. Amin. Wow. Bapak Ibu keren banget ya Kak Maria ya. Oke, Kak Maria terima kasih ya.
Ini karena waktunya Sama-sama, sudah jam Coach Hadi. 9. Terima Nah, kasih Bapak Ibu kesempatannya. sayang banget ya teman-teman yang tidak masuk di kelas premium ya. Baik, ini tinggal satu orang lagi, sosok yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah, saya juga nggak tahu, tapi saya pernah datang ke ketemu beliau, dan terakhir saya kemarin ketemu di apartemennya beliau. Eh, saya nggak tahu profesinya sebagai seorang apa, lalu dia kerjakan live good. Eh, Biasanya beliau ini pemateri, ya kan? Nah, tapi nggak ada salahnya kalau malam hari ini kita coba cari tahu apa alasan beliau. Beliau ini masih sebagai seorang apa namanya masih punya aktivitas di luar sana. Bukan seperti saya, Bapak Ibu. Kalau saya kan memang tidak punya pekerjaan, saya pengangguran, pengacara, pengangguran banyak acara, ya kan? Jadi tidak seperti Pak Agung ya. Pak Agung sudah hadir ya Pak Agung? Siap, siap, Dok. Oke, Pak Mas Agung. Ardi. Pak Agung, Pak Agung, saya mau tahu nih, Pak Agung nih apa nih begitu fight-nya di Live Good? Alasannya apa, Pak Agung? Kenapa Pak Agung pilih Live Good? Kan sebetulnya Pak Agung ini kan masih aktif nih di perusahaan. Lalu kenapa Pak Agung betul-betul mau membina timnya sampai pagi jam 6 tuh sudah telekonferen gitu kan? Jam 6 pagi itu sudah adain telekonferen. Itu luar biasa. Terus ini apa alasan apa nih Pak Agung yang membuat Pak Agung ini? Kalau Dokter Rido kan jelas dia bilang lebih nyaman, lebih enak, karunia Tuhan katanya. Terus Kak Maria juga sama. Nah, Pak Agung seperti apa? Oke, terima kasih Coach Ardi atas pertanyaannya, why-nya gitu ya, Coach Ardi. Suara saya jelas, Coach Ardi ya? Ya, jelas. Mungkin kalau ada waktu, izin mungkin ya, selama ini saya belum pernah apa ya, mengenalkan diri lah gitu ya, seperti apa namanya, biar mungkin kalau ada waktu, biar setelah itu baru why-nya ya. Selama ini kan langsung tinggal bilangnya saya marketing kan gitu aja ya, biar teman-teman juga tahu bahasanya apa ya, journey-nya gitu, perjalanannya, sehingga kita bisa nyampe di Live Good gitu ya. Izin ya Coach Ardi ya. Saya sebenarnya Bapak Ibu ya, saya sebenarnya background saya teknik kimia gitu ya, dan saya sebenarnya orang teknik gitu ya. Awalnya saya apa namanya, nggak kepikiran jadi marketing gitu ya. Namun terakhir akhirnya 20 tahun saya dunia saya marketing. Kenapa? Karena saya bergabung pertamanya di multi level, Bapak Ibu. Gitu ya. Itulah membuka gitu ya, tabir gitu ya, ibaratnya kotak Pandora, sehingga saya memutuskan untuk jadi sales gitu ya. Saya tuh teknik kimia, teman-teman saya tuh orang-orang teknik kimia tuh orang-orang yang idealis gitu ya, orang-orang engineer gitu ya. Saya waktu itu lulus tahun 2000, 5 tahun pertama saya kerja sebagai engineer di bidang teknik gitu ya, dan nggak kepikiran mau jadi apa namanya, mau jadi marketing gitu ya. Namun gitu ya, waktu saya di Balikpapan tahun 2003, saya di Balikpapan, tiba-tiba gitu ya, saya itu dikenalkan gitu ya oleh salah satu bisnis gitu ya, yang akunya juga dari Amerika gitu ya, madu gitu ya. Dan saya waktu itu sempat datang dari Balikpapan itu, ikut seminarnya sampai ke Malang waktu itu. Namanya seminarnya Best Billionaire Executive System Training namanya. Dan itu yang membuka saya, wow keren bisnis ini gitu. Akhirnya saya dulu tuh sama sekali nggak kepikiran untuk jualan, Bapak Ibu. Nggak kepikiran untuk apa ya, jualan gitu ya, marketing nggak kepikiran gitu ya. Dan di sana saya pertama kali, yang saya dulunya senang gitu ya, ngamati tentang bisnis multi level, ngamati pemakai gitu ya. Namun nggak pernah terjun di sana. Tahun 2003 saya mulai terjun di bisnis multi level, sambil kerja juga waktu itu, sambil kerja sambil ngelesin juga gitu ya, padat gitu. Waktu saya itu kerja itu lah 12 jam waktu itu, saya kerja di kontraktor Pertamina 12 jam gitu ya. Sisanya setelah 12 jam kadang pulang pagi langsung les privat, habis itu saya jualan madu gitu ya, jualan madu waktu itu. Kak Maria, suplemen itu pusatnya di Surabaya, mungkin Kak Maria tahu lah. Itu pusatnya di pusatnya di Ngagel di sana gitu. Yang kemarin top leader sempat ada kesandung masalah itu. Saya apa ya, benar-benar terbuka tentang bisnis jaringan itu di sana. Kenapa? Karena teman-teman ya, di sana saya dibiasakan, teman-teman ya, mindset saya berubah di sana. Dalam kita tuh dibiasakan di support sistemnya, setiap minggu kita baca buku baru setiap minggu. Makanya saya baru cek buku-buku saya itu rata-rata ya, kayak buku-buku seperti ini rata-rata tuh saya beli itu tahun berapa ya? 2004 saya beli. Jadi kayak buku ini 21 tahun yang lalu, berpikir menjadi sukses. Model-model begini saya punya itu hampir 80 buku waktu itu. Karena setiap minggu saya tuh satu buku ini satu minggu saya habis selesai baca gitu ya.
buku-buku berpikir jadi sukses gitu ya, bagaimana mewujudkan impian gitu ya, personality plus, cara mencari kawan, cash flow kuadran yang seperti itu. Makanya saya waktu itu jujur gitu ya, nggak kayak sekarang duitnya di sana itu duit apa ratusan ribu Bapak Ibu, ratusan ribu aja, sampai ada lagunya gitu, 1 jutaku yang pertama. Jadi 1 juta itu gede banget waktu itu gitu ya, makanya ada lagunya 1 jutaku yang pertama gitu ya. Nah di sana saya yang terbuka tentang bisnis jaringan. Akhirnya setelah itu saya pindah kerja jadi marketing. Padahal awalnya saya tuh gengsi di marketing gitu ya. Beberapa kali saya kerja di suatu perusahaan gitu ya, 3 perusahaan lah saya bolak-balik ya, Bapak Ibu, Balikpapan, Jakarta gitu ya, habis itu Balikpapan lagi gitu. Akhirnya saya yang cukup lama saya di bisnis jaringan gitu ya, namun bukan produk, apa, di bisnis insurans Bapak Ibu gitu ya, di insurans. Saya kurang lebih 12 tahun di insurans dan posisinya agensi director di sana gitu. Dan itu adalah bisnis jaringan yang paling lama gitu ya, saya itu di insurans sampai sekarang, namun nggak terlalu aktif gitu ya. Setelah itu sebenarnya bisnisnya agak unik teman-teman. Kalau di insurans itu kita tuh kacamata kuda. Sampai saya memutuskan untuk resign. Saya sudah posisi saya manajer juga di kantor. Saya resign, memutuskan untuk serius di bisnis insurans gitu ya. Itu menurut saya itu adalah titik balik saya gitu. Dan saya dan di sana tanda kutip gitu ya, ajarannya apa, fokus di sana jarang. Kalau kita di posisi leader sana tuh jarang sambil kerja, semua resign gitu ya. Dan saya ambil pelajaran di sana, yang sudah jadi leader resign gitu. Makanya saya penghasilan sudah berapa, habis itu kembali ke titik nol. Benar-benar bakar kapal dari sana dulu. Dan setelah itu kurang lebih saya setelah 8 tahun menjalankan ya, mulai kondisi yang tidak mudah gitu ya. Akhirnya saya mulai nyambi-nyambi, mulai kacamata yang dulu kacamata kuda, akhirnya apa ya, bukan kacamata nggak kuda lagi, saya lepas kacamata kuda, akhirnya ikut beberapa bisnis waktu itu ya. Akhirnya saya terbuka beberapa gitu ya. Saya pernah waktu itu sambil bisnis yang dari yang dari Bandung, kalau Bapak Ibu tahu, yang di sana kan sibuk jualan ya, sibuk rekrut. Saya nggak pernah rekrut satupun. Saya modal saya 1 juta, tapi bisa jualan produk sampai hampir 100 juta. Modal 1 juta, mungkin Bapak Ibu tahu bisnis di sana itu bisa rekrut orang, tapi saya satupun nggak rekrut orang. Khusus jualan. Saya tuh punya gini, saya tuh akan rekrut pada saat saya nyaman dengan produknya gitu ya. Begitu ternyata saya bisa jualan Bapak Ibu, namun semua itu new customer, bukan repeat order gitu ya. Itu saya sendiri nggak nyaman. Jangan sampai orang beli produk tuh karena kedok, saya nggak mau. Akhirnya apa? Biarpun saya untung gitu ya, saya bilang tadi dengan modal 1 juta saya sampai dapat 100 jutaan gitu ya, namun saya memutuskan untuk berhenti gitu. Di sana saya juga pernah ikut di bisnis yang Korea itu, sampai sekarang juga saya pakai produknya gitu ya. Dan akhirnya gitu saya bersama ada Kak Maria, Dr. Rido gitu ya, ibaratnya ada Dr. Sugeng juga di bisnis sebelah gitu ya. Dan itu waktu COVID gitu ya, saya di sana posisi sampai brand director. Dan memang saya bersyukur juga, saya bersyukur sih gini, rata-rata di bisnis itu saya untung gitu ya. Sama juga gitu ya, untung juga yang di bisnis Bandung itu, modal 1 juta saya dapat 100 juta. Di bisnis yang itu, yang kita itu, saya sama sekali tanpa modal gitu. Karena tanpa modal, tapi saya dapat kurang lebih 180 juta saya dapat. Orang tuh benar, Kak Maria, orang semua punya stok, saya nggak punya stok. Saya kaget ternyata leader punya stok, semua saya nggak punya gitu ya. Saya nggak punya stok gitu ya. Dan itu dulu market saya tuh bahkan sampai salon-salon tuh mereka beli produknya, nggak kenal gitu ya. Saya tuh kenapa salah satunya saya tidak lanjutkan gitu ya, karena saya tidak nyaman begini. Saya dapat uangnya, saya make money, tapi tim saya ajak nggak make money, itu menurut saya nggak nyaman gitu ya. Nggak make money gitu ya. Akhirnya di kondisi yang lagi turun gitu ya, ibarat saya kemarin sempat juga di bisnis afiliasi, juga di bisnis lokal juga, namanya Neo Alga gitu ya. Ada beberapa tim saya juga sekarang bergabung. Saya tuh tim saya belasan ribu, namun saya dapat income berapa, 1 juta, 1,5 juta gitu. Bayangin, tim saya tuh belasan ribu gitu ya. Makanya nomor WA saya kan lumayan banyak ya, ada 20.000, karena banyak tim tapi nggak ada uangnya gitu ya. Akhirnya saya bersyukur gitu ya, 11 bulan yang lalu saya bisa kenal Live Good gitu ya. Nah, benar disampaikan sama Dr. Rido, sama Kak Maria gitu ya. Saya sering sampaikan mungkin teman-teman ya, di setiap momen saya ngerasa Live Good itu adalah doa yang terjawab gitu ya. Saya ngerasa ku tahu yang ku mau di sini gitu ya. Makanya teman-teman, pada saat saya memutuskan suatu bisnis apapun, pada saat ku tahu yang jalan sendiri gitu. Karena saya tahu why saya gitu ya. Makanya di sini gitu ya, bagaimana kita memberikan manfaat buat banyak orang. Makanya bisnis kita berkembang itu ada 2 cara gitu. Kalau menurut saya sih Bapak Ibu ya, artinya gini. Kalau kita mau cepat gitu ya,
Bisnisnya apa? Tanda kutip dengan cara ya bahasanya itu ini ya, tidak tidak pinterin orang gitu ya. Kalau bahasa negatifnya bodohin orang gitu ya. Atau cara yang kedua, bikin pondasinya gitu. Mungkin nggak terlalu kelihatan dengan cara apa? Cerdaskan manusia gitu. Makanya tagline saya di tim itu apa? Empowering people. Bagaimana kita berdayakan manusia? Karena di sini bisnis kita seperti dokter itu sampaikan, bisnis kita di sini bukan jualan produk, Bapak Ibu. Bisnis kita itu adalah bisnis leadership gitu ya. Bisnis leadership, dan leader itu siapa? Diri sendiri gitu ya. Banyak yang saya lihat fenomena leader tuh nunjuk orang lain, padahal kita sendiri leadernya. Makanya selalu saya berkomitmen itu, it's not about the condition, it's all about mindset gitu ya. Kalau semua punya prinsip bahwa leadernya kita gitu ya, kitanya yang bertumbuh. Pada saat kita bertumbuh, tim kita bertumbuh, income kita bertumbuh gitu ya. Banyak orang fokusnya ke income, namun nggak pertumbuhan diri. Itu yang menjadi tidak mudah gitu. Makanya seperti pertanyaan Coach Hardy, kenapa bergabung di Live Good gitu ya? Karena ini benar-benar saya berapa kali ikut bisnis, ini bisnis yang paling mudah, paling keren, paling simple. Waktu saya di insuran, saya dari Jakarta, biasa terbang saya Coach Hardy gitu ya. Karena dulu kerja pun saya sering terbang ke mana-mana. Saya di insuran itu kadang ke Lubuk Linggau gitu ya. Saya ke Palembang gitu, ke Makassar, di Balikpapan, ke Bali, Banjarmasin gitu ya. Biasa kosnya tinggi gitu ya. Belum lagi kalau di Jakarta gitu ya, saya kan minimal gitu ya, ketemu orang itu tol, bensin, entertain gitu ya. Mungkin sekali entertain mungkin 200 orang, tol bisa 300 sehari itu habis gitu ya. Sebulan itu mungkin lebih dari 5 juta gitu ya untuk kosnya seperti itu gitu loh. Saya bersyukurnya di Live Good itu modalnya hanya 170.000 gitu ya. Apalagi buat kita yang hadir di sini di kelas premium ini gitu ya, kita nggak mikirin lagi Bapak Ibu. Seperti sekarang akhir bulan biasanya kita mikirin tutup poin gitu ya. Di sini happy aja gitu ya. Karena teman-teman pun nggak mikirin bulanan mesti apa gitu. Makanya di grup saya jarang saya apa yang ngingetin ya, tim-tim mungkin teman-teman saya yang di sini tahu ya, saya jarang ngingetin akhir bulan untuk ngingetin bayar gitu. Karena saya tuh prinsip dicerdaskan mereka gitu ya. Sehingga bangun kesadarannya gitu, bangun kesadarannya sehingga itu mereka punya apa namanya kesadaran untuk sukses di sini gitu ya, dan dia tahu kalau punya mereka orang-orang yang cerdas, mereka yang sadar itu punya inisiatif gitu ya. Seperti tadi kebetulan conference call kita tadi pagi tentang 7 habit gitu ya, salah satunya apa sih beda pribadi yang reaktif sama proaktif gitu ya. Saya bilang tadi banyak orang selama ini mudah reaktif tapi nggak proaktif gitu. Makanya saya bersyukur Coach Hardy, saya kenal Live Good ini luar biasa. Saya merasa ini doa yang terjawab gitu ya. Ku tahu yang ku mau, saya akan gaspol di sini, saya akan komitmen gitu ya. Saya yakin semua akan demen pada waktunya selama teman-teman punya keyakinan. Saya bilang sama tim saya yakin Bapak Ibu demen. Namun kalau Bapak Ibu nggak yakin, saya nggak bisa berbuat banyak. Saya bilang gitu ya. Biarpun saya punya keyakinan Bapak Ibu demen, namun Bapak Ibu nggak yakin pada diri sendiri, mohon maaf, saya nggak bisa berbuat banyak. Tugas saya hanya ikhtiar mendoakan gitu ya, sehingga kita bisa sukses bersama. Seperti itu sih Coach Ardi. Pak Agung, keren banget ya. Ini menurut Pak Agung doa yang terjawab gitu ya Pak Agung? Betul, Coach Ardi. Ya, siap. Baik, baik Bapak Ibu, ini karena sudah malam ya, jadi ada waktu Bapak Ibu untuk bertanya kepada 3 orang audiens kita ini. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya sama Kak Maria atau mungkin sama Dokter Rido atau sama Pak Agung ya. Bapak Ibu tinggal tunjuk aja, maksudnya mau ke siapa pertanyaannya. Kita buka pertanyaan untuk 3 orang, tapi pertanyaannya yang betul-betul Bapak Ibu ya, yang betul-betul Bapak Ibu berkaitan dengan tagline malam hari ini, terus nyaman ya, artinya untuk bisa sama-sama dimengerti pertanyaannya. Ya silakan, Ibu host bisa mencatat siapa aja yang mau bertanya. Silakan. Oke, pertanyaan yang pertama ini tadi ada Bu Mas Rapui. Oh ya, Ibu Mas Rapui. Mas ya. Ready kah Bu? Oke, silakan Bu. Sebutkan pertanyaannya. Aman ke Bu suara kami Bu? Bisa. Oke, silakan Bu. Ke siapa Bunda mau tanyanya? Ke Dokter Rido
Ke Pak Agung atau ke Kak Maria, Bunda? Ketiga-tiganya kalau boleh, Kos. Oh, satu saja, Bunda. Nanti nggak kebagian waktunya. Udah setengah Enggak, 10 ini. iya. Soalnya leader-leader hebat, mohon maaf suara agak serak karena kurang sehat. Ya, salah satu, Bun. Salah satu, Bun. Siapa? Kos tiga leadernya, soalnya kali ini dikasih kesempatan untuk 3 leader, bisa dong, hanya dikit aja, Oh, ya soalnya kita boleh. leader Silakan, hebat nih. silakan. Silakan, Bun. Silakan. Makasih. Saya sangat bangga saya ketemu dengan leader-leader hebat, ada Dokter Ridho, ada Kak Maria, ada Pak Agung, yang memang luar biasa eh, kualitasnya yang tidak perlu lagi kita ragukan, sehingga saya datang mau bertanya atau kita sharing. Yang pertama saya tujukan kepada Pak Agung ya. Pak Agung, seperti kita ketahui bahwa tentang kemampuan daripada Pak Agung itu kita tidak sama ragukan, malah merupakan suatu eh, sebagai contoh sebagai seorang leader, sehingga banyak ilmu yang tidak bisa kita pungkiri yang kita bisa ambil dan kita kerjakan untuk jalankan Live Good. Dan saya percaya bahwa Live Good memiliki produk yang lebih baik karena perusahaan ini memiliki komitmen untuk menggunakan bahan alami dan berkualitas tinggi dalam produknya. Selain itu, Live Good juga memiliki proses produksi yang ketat untuk memastikan kualitas produk yang tinggi. Nah, apa saja yang membuat kita percaya bahwa Live Good memiliki produk yang lebih baik daripada kompetitor? Itu ya untuk Pak Agung ya. Untuk Kak Maria adalah seorang Sri Kandi yang sangat luar biasa. Saya bangga punya seorang Sri Kandi yang hebat kayak Kak Maria, yang sudah memiliki pengalaman berbagai macam marketing sebelum di Live Good, sehingga saya patut belajar kepada Kak Maria. Saya yang memang bukan orang marketing, bukan orang pebisnis, yang notabene-nya ya saya biasa hanya menangani kasus demi kasus. Baik Kak Maria, bahwa perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kelemahan di negara Indonesia ini untuk kita jalankan Live Good. Selain kesenjangan ekonomi, persaingan pasar yang ketat, kualitas sumber daya manusia. Nah, tapi yang lebih sensitif yaitu salah satu syarat kelemahan kita untuk jalankan Live Good di Indonesia itu yaitu sistem birokrasi yang kompleks, yaitu proses perizinan dan regulasi yang rumit dapat menghambat proses jalankan Live Good. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, kiat-kiat yang harus kita lakukan apa saja Kak Maria, biar jadi jembatan bagi saya untuk di lapangan juga untuk jalankan Live Good. Dan yang terakhir untuk Dokter Ridho, dokter yang sangat luar biasa, dalam waktu sesingkatnya udah naik peringkat platinum dan merupakan suatu kebanggaan kita semua. Dan merupakan suatu contoh yang sering kami sampaikan di lapangan, bagian daripada sukses di Live Good. Yaitu saya memilih Live Good karena perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dan telah terbukti sukses dalam industri ini. Contohnya, Live Good telah menjadi salah satu perusahaan network terkemuka di dunia dan ribuan anggota yang sukses. Selain itu, Live Good juga memiliki komunitas yang suportif dan menyediakan pelatihan dan dukungan untuk membantu saya dalam mengembangkan bisnis Live Good ini. Nah, selain yang saya sampaikan di atas, apa saja keistimewaan di Live Good, Pak Ridho, dan apa saja yang membuat kita yakin bahwa Live Good akan terus berkembang dan sukses di masa
yang akan datang. Terima kasih Coach Hardy, sukses selalu. Ya, sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, kayaknya nih Kak Maria harus menjawab dengan singkat, cepat, padat karena sudah 9:30. Terus Pak Agung juga, Dr. Rido juga. Tapi Pak Agung, Dr. Rido sama Kak Maria udah catat ya. Oke, Kak Soleha tinggal satu lagi aja ya pertanyaannya karena udah 9:30. Yuk, ada lagi yang bertanya tuh. Oke, ya terakhir satu lagi ya. Nanti terakhir Kak Soleha ya, berarti cuma 2 karena tadi 3 udah diborong sama Bu Masra. Silakan Pak Agung, tentunya jawabannya cepat, padat, singkat supaya waktunya kebagian. Udah 9:30. Silakan Pak Agung. Pak Agung dulu deh. Oke, siap. Luar biasa. Terima kasih Bu Masra atas pertanyaannya ya. Makanya kalau di sini bagaimana meyakinkan gitu ya bahwa produk kita berkualitas gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih Bu Masra ya, mohon maaf kalau jawaban saya tidak pas gitu ya. Kalau saya sendiri gini ya. Makanya di awal saya bergabung ya, saya harus punya keyakinan gitu ya tentang bisnis kita gitu ya. Saya bilang tadi perusahaannya, produknya gitu ya, support system gitu ya, marketing plan, mentor dan sebagainya. Nah, kalau untuk produknya kan dari awal bahwa kita tahu bahwa produk kita satu-satunya mungkin produk yang money back garanti gitu ya. Saya tuh dulu pernah di bisnis sebelumnya gitu yang bahkan lebih mahal dan punya hak paten gitu ya, namun tidak ada money back garanti. Di sini cukup botol kosongnya aja dibalikin gitu ya dan tanpa ada alasan apapun itu bisa dibalikin. Artinya apa? Perusahaan itu menjamin kualitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu sertifikasinya lengkap banget gitu ya. Dan saya biasanya beberapa tim itu suka membedah tentang sertifikasinya Certificate of Analysis-nya dari Livegood. Itu menurut saya tuh luar biasa lengkap banget gitu ya. Mungkin itu sih Bu Masra karena waktu juga ya kapan-kapan kita sharing lagi. Terima kasih Bu Masra. Makasih jawabannya Pak Agung. Oke, waduh, keren ya. Pak Agung luar biasa. Jawaban pertanyaan Bu Masra terjawab mungkin ya, mungkin terwakili. Kalau nanti belum ya mohon dimaafkan ya, Bun. Oke, kita lanjut. Kak Maria tadi catat ya Kak Maria. Masih ingat ya Kak? Halo Kak Maria. Oke, ke Dr. Rido dulu deh. Dr. Rido standby. Standby, Coach. Oke, Dr. Rido, oke. Oh, tuh saya di mute, oke. Kak Maria sudah standby, Kak? Sudah, Coach. Oke. Baik, Kak Maria dulu deh yang jawab, karena kan pertanyaan nomor 2 ada di Kak Maria. Silakan, Oke, Kak. siap. Bu Masra, salam hormat. Siap. Sebelumnya saya terima kasih atas apresiasi Ibu dan atas pertanyaan yang luar biasa supaya teman-teman belajar ya. Pertanyaan tadi tentang peraturan regulasi Indonesia, kemudian persaingan yang ketat di marketplace, kemudian tentang kualitas SDM. Nah, Ibu saya jawab tentang persaingan ketat dan SDM. Nah, jawabannya adalah justru kita bersyukur dengan adanya Livegood bersama SGR Academy. Kita akan menjadi pribadi-pribadi, calon-calon leader besar yang siap bersaing tanpa saingan berat bahkan di marketplace karena kita punya value. Value apa? Ya, leadership, people skill, mindset, abundance mentality yang mungkin tidak akan pernah bisa didapatkan hanya di bisnis lain yang mungkin dapat uangnya lebih mudah tetapi tidak ada wadah untuk kita bertumbuh. Siapa yang nangkep maksud saya ketik angka 9? Jadi kita justru bersyukur persaingan ketat di marketplace dengan kualitas SDM Indonesia, justru jawabannya bagaimana kita menghadapi tantangan itu, justru kita harus semakin menjadi militansi di dalam SGR Academy dengan kendaraan bisnis Livegood. Kita ajak semua orang yang mau bertumbuh dan menjadi sukses ada di SGR Academy. Izin Kak Maria. Ya. Maksud daripada pertanyaan saya, sharing saya, yaitu bahwa kelemahan kita untuk jalankan di Livegood itu bahwa sistem birokrasi yang kompleks, yaitu proses perizinan dan regulasi yang rumit dapat menghambat proses kita jalankan Livegood. Nah, bagaimana kita untuk menghadapi tantangan ini? Tadi pertanyaan Ibu ada 3, izin ya Bu. Yang pertama perihal regulasi ya, kelemahan Indonesia. Yang kedua dan ketiga adalah persaingan ketat dan SDM. Jadi saya jawab dulu tentang pertanyaan kedua dan ketiga. Teman-teman yang masih mengikuti, clear ya? Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan regulasi di Indonesia, kelemahan dan sebagainya? Saya jawab, justru Bu,
Livegood ini sangat luar biasa. Livegood tidak akan menjadi perusahaan internasional affiliate global kalau dia tidak siap dengan regulasi internasional. Bahkan per hari ini teman-teman yang belum pernah order produk, ini kita bicara produknya dulu ya, segera order produk ya. Semua alur pengiriman barang tuh resmi, kita bayar pajak ke bea cukai, kita dapat WhatsApp resmi dari kantor pos, tracking order juga dari DHL Express ya, ekspedisi resmi internasional. Jadi Livegood sudah memikirkan semuanya itu, dan Indonesia pasti sudah ditembus ya oleh Livegood. Bagaimana barang itu dikirim? Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai pelaku bisnisnya bijaksana, tidak menyalahi aturan, tidak menjual kembali suplemen Livegood. Ingat, saya ulang, kita harus belanja memakai akun kita sendiri, dikirim ke rumah kita, ikuti alurnya, jangan terlalu kreatif gitu ya, kulaan ya. Oke, dikasih batasan 4 pieces per item gitu, kemudian kita punya komisi gede, kita beli barangnya, kemudian kita jual. Jangan melakukan kreativitas. Atau ada orang titip ya, saya per hari ini Bu Masra dan teman-teman tidak pernah mengizinkan satu mitra saya ataupun customer saya titip. Ibu kalau mau beli barangnya, Ibu harus jadi member karena keuntungannya begini-begini. Mengenai regulasi Indonesia perizinan dan sebagainya, kita nggak perlu izin Ibu di Indonesia, gitu ya. Karena kita regulasi internasional, bahkan kita nggak usah urus Bapepti, OJK, kita nggak mengumpulkan uang masyarakat, kita nggak perlu izin OJK, apalagi Bapepti. Kita bukan bisnis dengan bisnis digital gitu ya, di mana servernya di luar negeri dan kita tidak ada barang. Ini kita e-commerce, jadi seperti layaknya kita Amazon gitu ya, Amazon, Costco gitu ya, Temu gitu, dan API nggak perlu gitu Kak Awi, karena kita bukan bisnis jaringan yang ada di Indonesia dan kantornya ada di Indonesia. Kita bukan perusahaan langsung direct selling yang Indonesia punya. Kita ini regulasi internasional. Kita bersyukur. Justru kalau ada orang bertanya begitu, saya sampaikan bahwa pertanyaannya keren, dan justru Bapak Ibu harus segera jadi affiliate Livegood. Bayangkan kalau kita harus ngurus ekspansi bisnis ke luar negeri, ya dengan modal 170.000 nggak akan sanggup. Kita harus butuh bahkan bisa triliun gitu ya. Nah, inilah justru yang harus kita pahami, kita tancapkan ke dalam hati kita, mindset kita, dan semua mitra kita. Kita duplikasi hal yang sama, jadi tidak ada lagi kelemahan di dalam bisnis Livegood. Itu kalau dari saya. Terima kasih Bu Masra. Yes, semoga cukup menjawab. Keren Kak, makasih. Terima kasih Bu Masra. Bapak Ibu, terima kasih ya. Jadi malam hari ini luar biasa ya. Pertanyaan Bu Masra luar biasa, Kak Maria menjawabnya luar biasa. Baik Bapak Ibu, sedikit saya menyampaikan, mempertegas ulang apa yang disampaikan oleh Kak Maria adalah itu benar adanya. Dari awal saya juga sudah mengingatkan ke teman-teman semua, jangan pernah melakukan penjualan produk, ya. Jangan pernah melakukan penjualan produk. Itu termasuk dalam hal yang tidak positif, ya. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu, Anda beli produk dari akunnya masing-masing, ya. Terus Bapak Ibu, kita bayar pajak. Jadi Bapak Ibu tidak ada barang kita itu yang lewat belakang tuh nggak ada. Kita resmi semuanya lewat pemerintah. Dan kita resmi di sana ada pihak bea cukai. Jadi kalau Bapak Ibu datang, kebetulan saya pernah ngurus ya, saya sharing sedikit nih, kaitannya apa yang disampaikan sama Kak Maria. Kebetulan saya sudah berhadapan juga dengan pihak BP POM, ya, pihak BP POM, lalu ada orang bea cukainya di sana, ada orang kantor posnya di sana. Kalau di Harmoni itu ada kantor pusat ya, kantor pusat, pos pusat itu ada orang BP POM, ada orang bea cukai di sana. Jadi selama Bapak Ibu beli barang yang kaitannya tidak untuk diperjualbelikan, itu diperbolehkan untuk pakai sendiri, tapi dengan akunnya masing-masing, ya, dengan akunnya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu menjual itu salah, Jadi artinya selama saya sarankan Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu beli produk Livegood. Loh, memang kenapa Pak Hardi? Karena begini. Karena Bapak Ibu, kalau kita sudah mencoba produk Livegood, Anda sudah merasakan manfaat produk Livegood, Anda akan militan. Ayah Bunda, saya mau sharing sedikit. Mbah Sodik itu platinum kita, salah satu mentor kita ya. Salah satu mentor kita ya di
Nganjuk sana, beliau kenapa begitu militan? Karena beliau sudah nyoba manfaat produknya, ya. Beliau sudah coba manfaat produknya luar biasa gitu. Tapi ada satu hal, produk suplemen itu tidak boleh ada kalimat menyembuhkan, tidak. Hanya bisa membantu karena sifatnya nutrisi. Ya, sifatnya nutrisi, bukan menyembuhkan tapi membantu proses perbaikan sel, ya. Terus saya jalankan, tidak boleh overclaim, tidak boleh overclaim. Nah, overclaim itu nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh overclaim, itu nggak boleh. Bapak Ibu nanti akan jadi trouble kalau di lapangan bilang ini bisa menyembuhkan, itu nggak boleh Bapak Ibu. Karena produk suplemen bukan obat. Nah, ini harus dipahami. Nah, terus saya sarankan sama Bapak Ibu, teman-teman wajib coba produk Live Good. Wajib beli dan wajib coba. Kenapa? Karena setiap hari kita bersentuhan dengan kimia. Kebayang nggak? Kebayang nggak sama ayah bunda? Coba sayangi badan kita. Pak, kenapa saya harus coba produk Live Good? Karena gini, Bapak Ibu makan nasi ada pestisida. Lauk pauk ada formalin, ada zat pewarnanya. Ya, ada zat pewarna, ada formalin, ada pestisida. Buah-buahan dikirim dari China ke Indonesia, itu ada zat pengawetnya. Itu bisa 3-4 bulan loh di gudang Bapak Ibu dalam pengirimannya. Terus Bapak Ibu pakai pasta gigi, itu ada faktor kimianya. Pakai sampo, ada faktor kimianya. Masuk ke pori-pori lewat ubun-ubun. Bapak Ibu pakai sunblock, ada kimianya walaupun cuma beberapa persen. Tubuh kita teroksidasi. Nah, makanya kita butuh produk antioksidan tinggi untuk melawan oksidasi. Apalagi yang orangnya pemarah Bapak Ibu. Ya, apalagi Bapak Ibu leader nih. Saya punya leader tuh punya tim, punya mitra di Sumatera sana. Itu gampang banget marahnya. Ya. Tubuh itu teroksidasi. Sedikit aja chatting nggak dijawab marah. Terus kalau Pak Hardi nih, Pak Hardi kok lama banget sih jawab chatting saya? Aduh, dia nggak tahu saya melayani banyak orang. Mungkin saya lagi sholat, mungkin saya lagi ngaji, mungkin saya lagi nyetir. Saya belum punya supir. Jadi tolong maklumi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita marah, tubuh kita itu 50 juta sel kita melemah Bapak Ibu. Nah, kita butuh produk nutrisi dari Live Good. Untuk apa? Melawan perusakan sel tadi. Dengan apa? Dengan antioksidan yang ada di kandungan produk Live Good. Untuk apa Pak Hardi? Awet muda. Ya, kayak Hardi nih, umurnya 27, Kak Maria 25, Hardi 27, Pak Agung 17, ya kan? Bu Masra itu 29, ya kan? Dokter Sugeng 21. Udah Bapak Ibu kan enak tuh. Iya, Leadernya pada awet muda semua. Iya kan? Coba lihat Dokter Sugeng tuh Bapak Ibu. Kinyis-kinyis banget kan? Ya Tuhan, Bapak Ibu tuh kalau Dokter Sugeng tuh gandengan sama anak SMA, pangling orang Bapak Ibu. Ya kan? Karena apa? Rahasianya produk Live Good untuk bikin awet muda. Dan antioksidan tertinggi dari produk Live Good, perusahaan Live Good adalah bonus. Antioksidan terbaik adalah dompet. Ya, jadi kalau gitu gimana Pak Hardi? Beli produk Live Good, jangan dari kantong sendiri, dari bonus Live Good. Guys, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Siapa Kak? Pertanyaan terakhir. Kak Soleha, ada Kak? Pertanyaan terakhir ya? Satu lagi Kak. Ya, ini terakhir ya. Handoko. Ya, silakan terakhir ya Pak. Coach Hardi, saya belum bantu jawab nih sepertinya nanti. Dokter itu kan belum dijawab. Oh ya. Untung diingetin. Ya, silakan. Silakan dokter. Oke, terima kasih Bunda Mas Rapuhi yang baik hati, leader hebat kita di Gorontalo. Bunda, pertanyaannya kece banget nih pertanyaannya untuk kita semua nih ya. Jujur. So kece Dokter Rido. Terima kasih Bunda Masra. Ini pertanyaannya saya jawab untuk keseluruhan ya. Jujur ini nggak tahu ya. Memang energi alam yang menyampaikan pertanyaan Bunda ini. Jadi ketika Coach Hardi tadi menyampaikan perihal tentang affiliate ya Bunda ya. Jadi gini. Saya udah cerita juga kepada leader saya ya Mbak Maria. Barusan tadi pagi saya cerita.
Ya, dulu saya pernah, jadi saya tuh selalu mengcompare itu dengan hal yang pernah terjadi gitu Bunda ya. Jadi pada 10 tahun yang lalu saya menjalani bisnis network di kapal sebelumnya ya, multi level marketing yang dulu ya Bunda ya, dan teman-teman semua ya. Saya pernah selalu sama Dokter Sugeng saya sampaikan juga 10 tahun yang lalu, Bang, kalau manggil Dokter Sugeng kan Abang, Bang. Nggak kebayang ya, produk kita ini nanti akan ada di seluruh, ya, akan ada di seluruh kamar mandinya orang-orang di Indonesia. Dan alhamdulillah saya melihat perkembangannya 10 tahun itu kapal sebelumnya Bunda itu sudah ada dan mereka pada tahu tentang produk itu. Jadi saya sampaikan lagi kepada teman-teman semua, kita ini harus mengkomparkan perusahaan kita itu apple to apple. Jadi teman-teman semua, kita bayangkan, andaikan ini perusahaannya sangat luar biasa dahsyat. Saya kenapa nggak kebayang ya, nggak kebayang nanti saya sambil merinding, pengen nangis, saya bersyukur sama Allah. Suatu saat nanti, Live Good ini akan dicap sebagai salah satu perusahaan yang akan menjual produk-produk suplementasi termurah satu dunia. Bagaimana orang-orang mencap Alibaba? Alibaba dicap sebagai penjual produk-produk berbagai jenis produk dengan harga murah. Kita bisa beli di Alibaba. Coba tes sekali belanja di Alibaba dan akan dikirim melalui pos dan akan pajak sama seperti Live Good. Saya nggak kebayang nanti, suatu saat nanti, 5 tahun ke depan, ya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, orang akan mencap Live Good sebagai perusahaan nomor 1 di dunia yang bisa menyediakan produk berkualitas, harga termurah untuk suplementasi dan skincare terutama. Saya nggak kebayang. Saya nggak kebayang teman-teman semua. Dan teman-teman semua yang pada malam hari ini di Zoom ya, bertahanlah 5 sampai 10 tahun, kerjakan dengan serius bisnis ini. Wah, ini akan jadi luar biasa teman-teman. Teman-teman akan jadi kaya raya. Itu yang dimaksud Ardi tadi, masalah keranjang kuning gitu loh. Jadi itu akan teman-teman rasakan dahsyatnya nanti ke depannya perusahaan kita ini. Saya merinding kalau kita ceritakan itu gitu ya. Karena apa? Mohon maaf ayahanda ibunda pada malam hari ini. Perusahaan baru 2 tahun di dunia. Jangan terlalu menuntut banyak, harus ada warehouse secepatnya. Perusahaan saya sebelumnya dari tahun 1984 masuk ke Indonesia itu baru tahun 2005. 21 tahun perusahaan itu berdiri baru bisa mendirikan sebuah warehouse di Indonesia gitu loh. Jadi kalau kita 2 tahun baru berjuang itu masih panjang jarak kita. Saya nggak kebayang teman-teman saat ini belum aja 2 tahun itu Coach Hardy udah 800-an juta, Dokter Sugeng udah 800-an juta, bahkan miliaran. Waduh, saya nggak kebayang lagi ke depannya nanti perusahaan kita ini bisa membayarkan kita itu lebih dari itu semua. Jadi tetap stay di perusahaan ini, terus bertumbuh, berkembang. Saya yakin teman-teman semua akan menjadi diamond, crown diamond, dan milioner. Terima kasih Coach Hardy, terima kasih Bunda Mas Rapui. Mohon maaf apabila ada salah jawabannya. Terima kasih. Oh, luar biasa dokter, Bang Ridho keren banget ya. 250 peserta kelas premium, ini pasukan inti nih. Jadi ibarat marinir itu pasukan elit Taifif nih. 250 orang stay masih sampai setengah 10 ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir tadi, siapa Kak Solea? Dokter Ridho, makasih ya. Terima kasih sekali. Kak Solea. Siswo. Ya, Pak Tri silakan. Siswo Handoko. Ready kah Pak Tri? Oke, dibuka mute-nya Pak Tri. Silakan Pak Tri disampaikan pertanyaannya. Kenal, saya baru gabung. Jadi sebenarnya saya kan belum pernah ikut bisnis seperti ini. Jadi saya mau tanya ke Pak Ridho, apakah siap untuk militan bertempur seluruh Indonesia, siap nggak dampingi saya? Wow. Kami siap Pak. Ini jenderal-jenderalnya sudah siap semua. Coach Hardy, Mbak Maria, semuanya Dokter Sugeng luar biasa. Aku suka pertanyaannya nih. Aku suka banget pertanyaannya nih. Oh, langsung dijawab sama Dokter Sugeng Riyadi yang menjawab ini. Bahkan Live Good menjadi 10% untuk Indonesia, 270 juta, 10% harus masuk Live Good. Keren. Pak Tri, tenang aja, udah nggak perlu dijawab Dokter Ridho. Dokter Sugeng sekalian dampingin sampai sampean sukses jadi Crown Diamond. I love you. Keren. Nah. Saya ini gini Pak, saya terima kasih sama upline saya, Pak Taufik sama Pak Ibnu.
Saya dikenalkan Live Good ini 6 bulan yang lalu, tapi saya enggak care. Ada nawari Pornas, MGI, semua. Saya enggak pernah care itu. Baru Live Good ini saya masuk. Karena saya trading asli, kerja bisnis besi tua, plastik, dan saya dulu satu-satunya orang di Jawa Timur punya kredit masih umur 24 tahun 3M 500 macet. Punya utang 3 miliar 500 umur 24 tahun. 16 tahun baru bisa dilunasi. Jadi pertanyaan Bapak apa? Pertanyaannya apa nih? Siap enggak dampingi saya untuk mengibarkan Live Good untuk 33 provinsi? Oh, tadi sudah dijawab, Pak. Semuanya siap dampingin. Oke, saya laksanakan. Siap. Terima kasih saja. Siap. Terima kasih. Baik, Pak. Bapak terima kasih banyak semangatnya. Semoga Bapak jadi keren Diamond ya. Yang bertanya tadi Bu Masra, Bapak, terus semua peserta malam hari ini terima kasih banyak dan semoga teman-teman semua jadi keren Diamond di Live Good untuk Indonesia ya.